Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Hanifah dengan NIM 210304, jurusan manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi UTS Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah upaya perusahaan untuk mengelola sumber daya manusia yang dimiliki. Tugas dan tanggung jawab manajer sumber daya manusia yaitu menyusun karyawan, anggaran kebutuhan tenaga kerja, contohnya kegiatan sumber daya manusia di bidang ekonomi serta tenaga kerja. Tujuan manajemen sumber daya manusia yaitu membuat kebijakan, memberi dukungan, menyelesaikan masalah. Manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan strategi pengembangan sumber daya manusia pada perusahaan, memberi kesempatan kepada karyawan. Lanjut saja, perencanaan sumber daya manusia yaitu analisis, evaluasi, dan pekerjaan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia ditinjau dari sudut pandang proses, yaitu yang pertama ada badan pengetahuan khusus. Lanjut, yang kedua ada akuisisi pengetahuan khusus. Yang ketiga ada asosiasi pengetahuan profesional. Yang keempat ada kode etik. Yang kelima ada motif layanan. Perencanaan yaitu fungsi ini dilakukan dalam rangka mengkaji dan mengamati kebutuhan sumber daya manusia. Nah, materi yang kedua yaitu perencanaan sumber daya manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia yaitu suatu proses dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja dengan yang baik, berasal dari internal maupun dari eksternal sebuah perusahaan untuk memperoleh dan tersedianya tenaga kerja yang tepat. Tujuan perencanaan sumber daya manusia yaitu untuk menentukan kualitas dan kuantitas karyawan. Yang kedua, untuk menjadi pedoman dalam menetapkan program penarikan. Yang ketiga, manfaat perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, memperbaiki penggunaan sumber daya manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia yaitu ada faktor internal dan eksternal. Langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia yaitu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dibutuhkan. Ada dimensi dan indikator perencanaan sumber daya manusia, yaitu perencanaan kuantitatif, jumlah karyawan, penerimaan karyawan, dan sumber yang dapat digunakan. Perencanaan sumber daya manusia menurut penggunaan, pengembangan, kompensasi, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Yang pertama ada fungsi perencanaan manajemen sumber daya manusia. Analisis pembahasannya sistematis, teratur, dan baik sehingga mudah dipahami. Lanjut, ada rekrutmen. Definisi rekrutmen. Rekrutmen merupakan komunikasi dua arah. Para pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja di dalam sebuah organisasi. Melalui rekrutmen, organisasi dapat melakukan sebuah lowongan pekerjaan. Organisasi dapat melakukan sehingga akan banyak mencari kerja, dapat mengenal dan mengetahui organisasi yang pada akhirnya akan memutuskan kepastian atau tidaknya dalam bekerja.
ada tujuan dari rekrutmen, yaitu meningkatkan citra umum organisasi sehingga para pelamar yang gagal mempunyai kesan-kesan positif terhadap organisasi atau perusahaan. Fungsi dari rekrutmen yaitu menyediakan sekumpulan calon tenaga kerja, karyawan, dan memenuhi syarat. Manfaat dari rekrutmen yaitu di mana hal ini menjadi pelanggan bagi para manajer dalam menempatkan tenaga kerja yang ada di perusahaannya. Lanjut, ada proses dari rekrutmen. Setiap perusahaan pasti ingin proses rekrutmen berjalan dengan lancar. Besar harapan pelamar kerja atau kandidat terpilih nantinya bisa berkontribusi memajukan perusahaan, mencapai tujuannya, dan juga meningkatkan pendapatan secara finansial. Ada metode dari rekrutmen. Ada berbagai macam metode yang dapat kita gunakan dalam proses perekrutan, yaitu metode perekrutan sumber internal. Yang kedua, ada metode perekrutan sumber eksternal. Ada iklan, lembaga pemerintah, open house. Sumber-sumber perusahaan yang melakukan perekrutan yaitu calon tenaga kerja yang akan direkrut dapat diambil dari internal organisasi maupun eksternal organisasi. Strategi perekrutan yang baik yaitu strategi non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan pada kriteria. Unsur-unsur yang diseleksi biasanya meliputi surat lamaran. Seleksi ilmiah dilaksanakan dengan cara berikut, yaitu metode kerja yang jelas dan sistematis. Yang kedua ada berorientasi kepada prestasi kerja. Yang ketiga ada berorientasi kepada kebutuhan real karyawan. 4 ada berdasarkan ilmu sosial lainnya. Dan yang terakhir berpedoman kepada undang-undang perusahaan. Seleksi. Pengertian seleksi tenaga kerja, yaitu tenaga kerja adalah kegiatan suatu perusahaan ada berdasarkan ilmu sosial lainnya. Dan yang terakhir berpedoman kepada undang-undang perusahaan. Materi yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah sumber daya yang sangat penting, dapat dikatakan sebagai sumber daya yang sangat dapat dikatakan sebagai suatu organisasi atau perusahaan. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia karena karyawan adalah sumber daya yang sangat penting, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis. Pengembangan sumber daya manusia ini juga dapat diklasifikasikan menurutnya manfaat bagi masing subjek yang ada, yakni bagi individu selaku tenaga kerja, perusahaan, dan untuk personal, hubungan manusia, dan pelaksanaan kebijakan. Lanjut, faktor yang mempengaruhi kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, yaitu faktor eksternal. Faktor internal di sini mencakup keseluruhan lembaga yang dapat dilakukan baik pimpinan maupun anggota organisasi yang bersangkutan. Metode dan prosedur pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan adalah suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan proses prosedur sistematis dan terorganisir di mana karyawan manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan yang umum. Lanjut, promosi dan mutilasi. Definisi promosi. Promosi berarti kenaikan jabatan, yakni
menerima kekuasaan dan tanggung jawab lebih besar dari kekuasaan dan tanggung jawab. Promosi adalah perpindahan yang memperbesar karyawan ke jabatan yang lebih tinggi di dalam suatu organisasi sehingga kewajiban hak, status, dan kewajiban penghasilannya semakin besar. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.